Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Bung Abil dan tentunya di channel IST TV. Nggak terasa aja nih teman-teman, udah di pertengahan bulan suci Ramadan. Gimana teman-teman puasanya? Lancar atau sebaliknya? Ya, semoga saja kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan. Oke, kali ini teman-teman, saya dan rekan-rekan IST TV akan mengintip keseharian santri Al-Mu'min di bulan suci Ramadan, yang dimana mereka menjalani puasa jauh dari orang tua, keluarga, dan sanak saudara. Dan terlebih lagi teman-teman, mereka sedang masa-masa ujian tengah semester teman-teman. Pastinya lebih berat ya teman-teman. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita ke narasumber pertama. Check it out. Oke pemirsa, kali ini kita sudah bersama salah satu santri dari Pondok Al-Mu'min dari kelas 4 PPIM bersama Kina Hanif. Oke, dengan Mas Hanif untuk bisa bagaimana sih Ramadan kali ini dibanding tahun kemarin? Apa bedanya atau gimana? Kalau buat saya sih ya, Ramadan kali ini tuh berbeda jauh dari tahun kemarin. Soalnya ya kegiatannya juga nggak semonoton kayak tahun kemarin lah. Apalagi setiap sore kita ada kegiatan Muallimul Qura. Jadi ya istilahnya cari suasana baru lah. Apalagi juga kalau di pondok, Ramadan di pondok kali ini cuacanya juga nggak panas-panas banget. Jadi nyaman lah buat baca Quran dan menghafal Quran. Ya, untuk tadi Mas Hanif ngomong baca Quran lebih sering ya dibanding setahun-tahun sebelumnya ya, daripada hari-hari biasanya. Ini Mas Hanif, kalau boleh tahu udah berapa juz ini dalam kiroahnya? Kalau dalam 11 hari ini udah masuk ke juz 27. Alhamdulillah ya. Kira-kira target berapa kali khatam ini untuk Mas Hanif dalam Ramadan kali ini di pondok? Kalau bisa sebelum pulang nanti 2 kali khatam. Ya, semoga terkabul ya. Amin. Kira-kira apa bedanya sih puasa di rumah sama di pondok ini, dari segi lauk, dari segi suasana, dari segi apapun gimana? Ya sangat beda sekali. Kalau enaknya sih enak di rumah, soalnya sahur bisa sama orang tua, buka sama orang tua, terus juga bisa buka sama bareng teman-teman juga. Di pondok ya enak juga sama teman-teman bareng-bareng gitu. Dari segi lauk gimana untuk Mas Hanif di pondok tuh? Kalau untuk lauk di pondok enak banget. Enak. Nggak ada yang Gak seperti hari biasanya. Ya nggak seperti biasanya. Ya. Oke, terima kasih Mas Hanif atas segala informasinya. Semoga Ramadan di pondoknya lancar ya Mas Hanif. Semoga tercapai juga cita-cita Mas Hanif untuk khatam 2 kali dalam Ramadan ini. Oke pemirsa IST TV, itu berikut tadi adalah narasumber kita dari kelas 4 PPM. Kita ganti ke narasumber selanjutnya dari kelas 2 PPIM. Oke pemirsa IST TV, kita lanjut ke narasumber selanjutnya dari kelas 2 PPIM. Berhubung narasumber sudah ada di samping saya, kita hubungkan langsung saja. Dengan Mas Azril pemirsa. Gini Mas Azril kan di pondok nih ya, apalagi bulan Ramadan. Menurut Mas Azril tersendiri, kesan Ramadan kali ini gimana Mas Azril, apalagi di pondok dibanding Ramadan sebelumnya gimana Mas Azril? Oke, jadi menurut saya Ramadan kali ini rasanya beda banget. Ya ada rasa senangnya sih karena bisa puasa bareng teman-teman pondok. Iya. Tapi kalau Ramadan di pondok tuh rasanya banyak tekanan gitu. Karena 2 tahun saya di sini Ramadannya tuh udah plus ujian. Nah, ditambah lagi dari pondok itu wajib khatamin Quran sebelum perpulangan. Jadi makin menantang gitu. Oke. Seperti yang Mas Azril tadi bilang kan, ada dari pondok diwajibkan menghatamkan Quran 1 kali minimal ya. Mas Azril sendiri, menurut Mas Azril manfaat dan tujuannya apa Mas Azril? Itu menurut Mas Azril gimana? Manfaatnya sih bisa nambah pahala banyak karena di bulan puasa. Tujuannya biar pahalanya banyak. Oke, Mas Azril, kalau boleh tahu udah berapa juz nih Mas Azril? Ya saya saya khatamin Al-Quran dalam waktu kurang 20 hari. Oke, Masya Allah. Oke, kira-kira nih Mas Azril, bedanya puasa di pondok sama di rumah pasti kan kerasa banget ya Mas Azril. Nah, bisa dong dijelasin apa bedanya, gimana dari segi suasana, dari segi logistik itu gimana Mas Azril? Perbedaan Ramadan di rumah sama perbedaan Ramadan di pondok itu menurut saya netral. Ya bedanya paling kita cuma nunggu buka di sini kita bisa gunain paling buat
ngaji, kalau nggak belajar. Kalau di pondok kita bisa tidur, kalau nggak main HP. Oke. Oke, terima kasih Mas Adri atas segala informasinya. Semoga puasanya lancar, semoga khatam Qurannya lebih lancar lagi. Oke, pemirsa IST TV, berikut tadi adalah narasumber dari kelas 2 PPIM. Oke, kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Pemirsa, kita lanjut ke narasumber selanjutnya, datang dari kelas 3 PPIM. Berhubung narasumber sudah ada di samping saya, tanpa memperpanjang waktu langsung kita tanyain. Oke. Dengan Mas siapa? Saya Muhammad Firman Varianto dari kelas 3 BPM, siap untuk diwawancara. Oke, siap. Biasa dipanggil Mas Firman? Ya. Oke, Mas Firman. Bagaimana Ramadan kali ini, apalagi di pondok nih Mas Firman? Dibanding Ramadan sebelumnya gimana Mas Firman? Kalau untuk kali ini, alhamdulillah bisa lebih rajin ibadah karena kita sendiri kan banyak teman juga nih. Jadi pokoknya lebih terjaya gitu. Ibadah bareng, ngaji bareng, ngapal bareng. Terus juga dari KPH sendiri mewajibkan setiap santrinya itu minimal hatam 1 kali lah dalam sebelum perpulangan ini. Oh iya. Oke, seperti Mas Firman bilang tadi bahwa setiap santri diwajibkan minimal khatam 1 kali nih Mas Firman. Mas Firman sendiri sudah khatam berapa kali nih kalau boleh tahu? Ya alhamdulillah dalam 7 hari ini ya, Ya. sudah hatam sekali lebih 5 juz ya. Oh, sekali lebih 5 juz. Ya. Oke, Masya Allah. Ya. Mas Firman, kira-kira nih bedanya puasa di rumah sama di pondok nih apa Mas Firman? Dari segi makanan, dari segi suasana, itu gimana Mas Firman? Di rumah saya di pondok ya. Kalau di rumah kan dari segi makanan nih kita bisa milih secara random ya kan. Iya. Kalau di pondok ini kan udah dijadwal hari Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, jadi kita udah tahu gitu makanannya. Jadi kurang asik menurut saya kalau di pondok karena makanannya udah terjadwal semua nih. Kalau suasana sebenarnya di rumah sama di pondok tuh jauh. Karena kalau di rumah kan kita bisa sorenya ngabuburit, Ya, main. Jadi kalau di pondok alhamdulillah Ngabuburitnya beda. ngabuburitnya ngaji, hafalan. Alhamdulillah juga banyak temennya, jadi masih mendukung lah suasananya gitu, masih Oke. enak. Oke, Mas Firman terima kasih sekali atas segala informasinya. Ya, Semoga sama-sama. puasa Ramadan kali ini di pondok dilancarkan oleh Allah SWT. Amin. Oke, kembali lagi ke pemirsa. Oke, pemirsa YC TV, kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja. Oke, pemirsa, kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Tanpa pemerpanjang waktu langsung saja kita hubungkan ke narasumbernya. Oke, dengan Mas siapa? Mas Muhammad Kazul Rifki, Biasa dipanggil? biasa dipanggil Kazul. Oke, dengan Mas Kazul berarti ya? Iya. Oke, Mas Kazul ini dari kelas berapa nih kalau? Oh, saya dari kelas Tasus. Oh, dari kelas 1 kasus. Oke, berarti ini Ramadan Mas Kazul pertama kali di pondok ya? Ya, betul Oke. sekali. Nih, kesan pertama bagi Mas Kazul tersendiri nih. Apa Ramadan pertama di pondok, apalagi jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, itu gimana Mas Kazul? Ya, kesannya tuh kayak tertantang sedikit lah. Oke. Tertantang buat kayak semakin dewasa, semakin gede, dan kalau di rumah kan kita agak ketergantungan sama orang tua ya. Ya, betul. Kalau di sini kan kita kan semua kan harus dijaga sendiri. Ya. Dan di sini tuh ya intinya beda lah. Oke. Terus nih Mas Kazul, saya dengar dari narasumber sebelumnya nih Mas Kazul, dari kepengasan tersendiri mengadakan program penghataman Al-Quran bagi seluruh santri minimal 1 kali ya, betul ya Mas Kazul? Betul. Oke, Mas Kazul sendiri nih kalau boleh tahu sudah berapa kali khatam nih? Oh, saya masih belum tahu. Belum kali khatam? Ya, tapi sedikit lagi ya. Sedikit Insya Allah. lagi. Oke. Udah berapa juz kalau boleh tahu Mas? Kalau sekarang tuh baru 27. 27. Dikit lagi Oke, lah. semoga bisa terselesaikan ya. Ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Mas Kazul. Kira-kira nih Mas Kazul, bedanya puasa di rumah sama di pondok tuh apa nih Mas Kazul? Dari segi makanan, dari segi suasana tuh apa sih bedanya Mas Kazul? Kalau dari segi makanan ya, kalau di luar tuh makanannya ya paling cuman itu aja. Kalau di sini kan sudah terjadwal dan enak-enak lah. Oke. Kalau suasana itu Ramadan di rumah, kita ngabuburitnya itu ngabuburit yang emang seru, cuman tidak terlalu bermanfaat. tidak ada manusia. Ya, kalau di sini kan bermanfaat. Soalnya kita ngabuburit di sini tuh ngabuburitnya ngaji. Masya Allah, oke, ngaji ya. Oke, terima kasih Mas Kazul atas segala informasinya. Semoga puasa Ya. di pondok lancar ya, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya Mas Kazul. Oke, kita lanjut ke pemirsa. Oke, pemirsa,
Berikut tadi adalah narasumber kita dari kelas 1 Tahasus, yang dimana narasumber kita salah satu santri baru, yang dimana mereka baru menjalankan puasa Ramadan tahun ini di pondok, teman-teman. Oke, lanjut kita ke narasumber selanjutnya. Lanjut ke narasumber selanjutnya datang dari kelas 1 PPIM. Oke, untuk narasumber untuk bisa masuk ke kamera. Oke. Untuk narasumber sendiri dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Fadil. Dengan Mas Fadil. Oke, dengan Mas Fadil pemirsa. Dari kelas 1 PPIM. Ya. Jadi Mas Fadil sendiri ini baru pertama kali di pondok ya. Bagaimana perasaan Mas Fadil, sudah betah di pondok? Udah? Sudah, alhamdulillah sudah betah. Bagaimana sih perasaan Mas Fadil, apalagi ini Ramadan Mas Fadil sendiri yang pertama di pondok, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, nggak bisa leluasa seperti di rumah, itu gimana Mas Fadil? Ya kadang-kadang ada serunya, kadang-kadang ada sedih. Karena ada serunya itu ngapain Mas Fadil? Ya, serunya bisa buka sama temen, makan bareng gitu, beli-beli takjil sama-sama. Ya, dan Mas Fadil sendiri di Ramadan ini ada nggak program khusus dari pondok untuk program khusus kita untuk apa, baca Quran lebih banyak itu ada? Ada. Ya, ntar kalau malam pas akhir habis balik sini kan liburan dulu. Iya. Ntar balik sini ntar ada pengumuman siapa yang balik paling banyak khatamnya, ntar bakal dikasih hadiah sama. Mas Fadil sendiri sudah berapa juz untuk khatam Quran? Udah 1 kali khatam. Sudah 1 kali khatam. Alhamdulillah untuk Mas Fadil ya. Untuk Mas Fadil sendiri ada tidak impian lagi target untuk lebih banyak baca Quran ada? Ada. Target untuk Mas Fadil sendiri berapa kali khatam 2 untuk kali. bulan ini? 2 kali khatam. Ya, semoga tercapai Mas Fadil. Ya, Mas Fadil dengar juga Mas Fadil ini juga lagi masa-masa ujian nih Mas Fadil. Bagaimana perasaan Mas Fadil Ramadan sekali harus ujian, apalagi di pondok juga Mas Fadil? Ya capek, apalagi pas Haris capek terus. Haris? Ya. Ya Mas Fadil, kira-kira apa bedanya? Ada nggak sih bedanya Ramadan di rumah sama di sini? Pasti kerasa banget bedanya kan? Boleh dong dijelasin bedanya Ramadan di rumah sama di sini dari segi makanan, dari segi suasana, dari segala sisi lah. Gimana Mas Fadil? Kalau dari segi makanan enak di rumah. Kalau di rumah misalnya kalau mau sahur boleh minta apa, boleh minta mie, telur, terserah. Kalau di sini kan udah dijadwal sama ininya. Sama pondoknya ya? Ya, sama pondoknya. Terus kalau dari segi ramean sini, misalnya banyak teman-teman. Kalau di sana cuman ayah, ibu, cuman adik-adik gitu. Oh, berarti menurut Mas Fadil lebih enak di rumah apa di sini? Dua-duanya enak. Dua-duanya enak. Oke. Mas Fadil sendiri pemirsa asalnya dari mana? Asal saya Pemalang. Oh, asalnya Pemalang. Oke, terima kasih Mas Fadil atas segala informasinya. Semoga puasa Ramadan di pondok ini lancar. Semoga nanti pulang bisa bertemu dengan keluarga dengan selamat. Oke. Terima kasih Mas Fadil. Oke, pemirsa YSTV, berikut tadi adalah narasumber kita dari kelas 1 PPIM. Berikut kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Oke pemirsa YSTV, berikut tadi adalah para narasumber kami dari kelas 1 PPIM sampai dengan kelas 4 dan 1 Tahasus, yang dimana mereka menjalani keseharian bulan suci Ramadan ini tidak bersama dengan keluarga dan sanak saudara, tetapi mereka menjalankannya bersama teman-teman dan ustadz-ustadznya di pondok, teman-teman. Oke para pemirsa, sebelum kita akhiri acara liputan YSTV edisi Ramadan kali ini, kita kedatangan tamu spesial, teman-teman. Kita kedatangan tamu istimewa yang dimana tamu kita ini sangat berperan penting dalam kepengurusan IST ini, teman-teman. Yakni yang menjabat sebagai wakil ketua IST. Penasaran? Oke, langsung saja kita tanya-tanya. Oke, dengan Mas Sultan Gozi. Iya. Oke, bagaimana kabarnya Mas Sultan Gozi? Alhamdulillah baik Mas. Oke, alhamdulillah baik ya. Iya. Oke, langsung saja ke pertanyaannya Mas. Nih, Oh, iya. kesan Ramadan kali ini buat Mas Gozi sendiri ini gimana Mas Gozi? Ya kesannya terus terang sih, ya sudah biasa saja. Karena Ramadan kali ini kan puasa dan ujian. Iya. Ini sudah saya jalani di tahun yang lalu. Oh, jadi ini bukan pertama kali ya Mas Gozi? Ya bukan yang pertama kali, ini adalah yang kedua kali. Oke. Gitu. Jadi dulu waktu kelas 4 juga seperti ini. Jadi sudah terbiasa lah, tidak ada beban sama sekali gitu. Gitu. Oke. Apakah beban amanah IST ini Mas Gozi
memperberat Ramadan kali ini? Tadi kan disebutkan juga Mas Gozi menjabat sebagai Oh, wakil iya, ketua iya, juga ya iya, Mas iya, Gozi. benar. Ya. Menurut Mas Gozi gimana? Apakah terbebani nggak? Nah, Mas Gozi? itu yang menjadi sorotan bagi saya sendiri ya. Iya. Apalagi di tahun ini kepengasuhan memberikan saya amanah sebagai wakil ketua IST. Justru ini adalah yang membedakan Ramadan saya tahun ini dan tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kan cuma puasa dan ujian doang. Iya. Nah, sekarang ditambah puasa, ujian plus wakil IST. Wah, Nah, iya. itu jadi Berat ya? tambah berat, apalagi yang namanya amanah kan berat, nggak ada yang ringan gitu. Ya gitu. Oke, ini yang menarik Mas Gozi. Kan dari kepengasuhan tersendiri mengadakan penghataman Al-Quran bagi setiap santri yang Oh, dimana iya. setiap santri wajib menghatamkan Quran minimal 1 kali nih. Iya, iya. Ya, menurut Mas Gozi sendiri, pendapat Mas Gozi sendiri gimana? Menurut Mas Gozi terhadap program itu gimana Mas Gozi? Oh iya, terus terang juga bagus. Saya juga mendukung tentang program itu dari Oke. kepengasuhan. Sebenarnya program ini juga sudah berjalan di tahun-tahun yang lalu, sudah lama berjalan. Berarti ini dari dulu ya? Jadi ini dulu sudah turun-temurun berjalan, ya? iya. Karena memang di bulan suci Ramadan kita ditekankan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an gitu. Iya. Karena mengingat fadilah keutamaan baca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan gitu. Apalagi bulan Ramadan kan bulan di mana Al-Qur'an itu turun gitu. Ya itu jadinya bagus lah. Ya, untuk Mas Gozi sendiri kira-kira boleh tahu dong berapa juz juga? Apa sudah khatam mungkin? Oh, kalau hatam ya, terus terang ya Mas Abi, Iya. saya lebih fokus kepada murojaah. Oh, ini murojaah. Jadi ketika teman-teman pada tilawah, saya juga ikut ngaji tapi murojaah gitu. Jadi bukan ngaji tilawah sampai hatam gitu enggak. Tapi saya juga punya batasan target minimal untuk tilawah tahun ini 1 kali hatam, tetap 1 kali hatam. Yang lain kan teman-teman saya mungkin bertarget 5 kali hatam di pondok gitu. Tapi saya cukup sekali aja karena saya memperbanyak murojaahnya dari tilawahnya gitu. Oke. Mas Gozi kan menjabat sebagai wakil ketua nih Mas Gozi. Ya. Pastinya dong mengawasi santri-santri di bawah Mas Gozi kan ya. Ya. Nah, bagaimana keadaan para santri Mas Gozi selama bulan Ramadan ini Mas Gozi menurut Mas? Ya keadaannya ya sama saja, cuma kan karena bulan Ramadan jadi ada sedikit perbedaan gitu, ada sedikit perbedaan seperti berangkat ke masjid ketika sholat subuh itu sedikit agak mundur. Jam-jamnya juga berubah ya? mungkin? Jamnya berubah karena ada sahur dan ada berbuka ketika waktu maghrib itu. Oke, Mas Gozi, apakah dari IST tersendiri nih Mas Gozi, mereka mengadakan suatu program khusus di bulan suci Ramadan atau pengadaan pengaturan yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya itu ada nggak Mas? Oh ya, itu pasti jelas ada Pasti dong. ada ya? Iya. Oke. Bisa dong dijelasin Mas Gozi tujuan sama contoh-contohnya gitu Mas? Oh iya. Contohnya yang paling terlihat ya. Iya. Contohnya yang paling terlihat itu program dari IST Mualim Quro. Mualim Quro itu adalah pengajar-pengajar desa yang kita pilih. Pengajar-pengajar itu dari para santri kelas 4 PPIN. Ya, yang terpilih. Yang dimana kalau di bulan biasa, bukan bulan suci Ramadan ini, mereka keluar untuk mengajar itu hanya hari Selasa dan hari Jumat saja. Tapi berbeda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan mereka diizinkan untuk mengajar setiap hari. Oh, setiap hari ya? Ya, setiap hari. Oke. Dan perbedaannya juga ada perbedaannya. Kalau di bulan biasa itu mereka mengajar dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai isya. Ramadan ini? Nah, kalau Ramadan perbedaannya, kalau Ramadan habis asar sampai habis maghrib. Oh, berarti berubah ya, Iya. lebih maju ya? Lebih maju, lebih banyak juga waktunya gitu. Oh, iya. Dan juga mereka para mu'alim itu juga buka puasanya di luar. Oh, berarti bukan di sini ya? Bukan di sini, di luar, di tempat mereka mengajar gitu. Oke. Mas Gozi, oke. Terima kasih loh Mas Gozi atas segala informasinya Ya. dan telah meluangkan waktu untuk para pemirsa YST TV. Oh iya, tidak apa, tidak masalah. Oke pemirsa YST TV, berikut tadi adalah interview kita yang terakhir sekaligus menutup pada liputan YST TV edisi Ramadan kali ini. Dan semoga semua informasi yang terkandung di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, saya Bung Abil dari YST TV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lancar atau malah sebaliknya nih? Aduh teman-teman, gak terasa aja nih udah hari ke-16. Aduh ulang. Tadi gue malah terbata-bata. Ini kebalik gini. Gak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Bung Abil dan tentunya di acara IST TV. Gak terasa aja nih teman-teman. Ini saya dan teman-teman IST TV Langsung. Bagaimana perasaanmu mau diwawancarai sama Kak Abil? Enggak anjay. Jadi saya ada di sini udah 2 tahun, tapi tetap beda. Di sini kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Groki sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya sayangi, yang saya cintai, yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita sekarang sedang melakukan lu udah mulai. Hari-hari biasanya tuh kegiatan di pondok ada yang lebih spesial nggak di Ramadan kali ini? ada. Apa kalau boleh tahu? Oke pemirsa ya TV, kita akhiri saja karena narasumber sedikit ada kendala. Oke, IST TV Abil melaporkan. jadi kalian nggak pernah kegiatan berarti? Kemarin tuh pengen ngerti tuh, tapi